Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita di kitab Membenahi Akidah dan masih bahasan tentang meyakini, mengimani tauhid asma was sifat. Kita masuk pada bab tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam meyakini asma was sifat, di mana sudah 2 sesi kita bahas tentang ini. Masih banyak di antara kaum muslimin yang menentang tentang beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian mereka membantah dengan dalih-dalih yang sesungguhnya tidaklah pantas seorang hamba membantah tentang ketetapan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena sesungguhnya nama dan sifat Allah cukup kita imani, kita yakini, tidak perlu dengan bantahan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyeterai dengannya. Tidak satu pun yang menyerupainya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tentu tidak sama dengan mendengarnya makhluk, tidak sama dengan melihatnya makhluk, karena Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Sekarang bagaimana mazhab Ahlus Sunnah dalam hal memahami tentang itu? Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, banyak terjadi perselisihan, pertikaian dari hal perbedaan pendapat masalah tauhid. Dan ini menyangkut tentang akidah, di antaranya memahami tentang asma was sifat, yang boleh jadi akhirnya akibat pertentangan itu manusia bahkan umat Islam bermusuhan satu sama lain. Andai ada yang tidak meyakini, silahkan saja, tapi jangan memusuhi yang meyakini. Yang meyakini jangan memusuhi yang tidak meyakini, karena tiap kita nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Yang terpenting kita memahaminya dengan dalil, dengan yang hak, dengan cara yang benar. Insya Allah jika itu kita yakini dan kita amalkannya, bismillah, tentang yang berbeda dengan kita, walakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amal-amal kamu, bagi kami amal-amal kami. Alangkah baiknya kita tidak saling mendebat, kecuali diskusi ilmiah. Silakan dengan dalil masing-masing. Yang ada terkadang debat kusir. Yang ini nggak tahu dalil baru belajar sedikit, ini nggak tahu dalil belajar sedikit, ribut antara murid dengan murid, gontok-gontokan. Yang seperti ini meninggal kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah, aku menjamin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, manhaj salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat dalam masalah asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sudah menetapkan, As-Sunnah sudah menetapkan. Maka sebagai seorang hamba wajib meyakini tentang maknanya sesuai dengan zohirnya. Menetapkannya tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maha tinggi Allah dari segala hal itu. Kenapa? Sifat-sifat Allah Sang Khalik bersifat khusus baginya dan sesuai dengan kebesarannya. Sementara sifat-sifat makhluk dengan keadaan makhluk dan khusus dengannya, tidak ada kesamaan di antara keduanya. Contoh, Allah Maha melihat, makhluk melihat. Tapi apakah boleh kita menyamakan antara penglihatan Allah dengan makhluk? Tidak boleh. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah kemudian boleh menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Tidak boleh. Allah bersemayam, makhluk juga bersemayam. Apakah menyamakan antara bersamanya Allah dengan makhluk? Tidak boleh. Allah di atas, makhluk juga bisa di atas.
Apakah kemudian karena kita mengatakan Allah di atas berarti kita menyamakan dengan makhluk? Juga tidak boleh. Allah ada di arsy, sementara sebagian ayat mengatakan di mana-mana. Lalu mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti bersemayam, tinggal di atas, berarti seperti makhluk? Pun tidak boleh. Karena sifat dan nama Allah itu jangan disamakan dengan makhluknya. Maaf, ada seseorang mengatakan ketika hendak membantah tentang keadaan Allah di atas arsy, padahal puluhan ayat dalam Al-Quran ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, summastawa 'alal arsy, beristiwa, bersemayam di atas arsy. Istawa, bersemayam, itu mungkin kalau kita katakan bersemayam, raja juga bersemayam di istana, kita juga bersemayam di rumah kita masing-masing. Bahkan burung bersemayam di kandangnya, di sarangnya. Bersemayam itu adalah bertengger, bertempat, menempati sesuatu tempat. Apakah kemudian Allah bersemayam berarti Allah punya tempat? Lalu tempat itu disamakan dengan makhluk? Tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Allah itu di atas arsy, maka orang itu sama dengan golongannya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun minta kepada Haman, ya Haman, buatkan batu-batu bata, bakar tanah, bikin bangunan ke atas yang tinggi. Saya pengen naik ke atas, pengen lihat bener nggak ada Tuhannya Musa di atas langit. Lalu mengatakan, kalau ada orang mengatakan Allah di atas langit, berarti kayak Fir'aun. Ini pemahaman yang sangat jauh. Dia menafsirkan sebuah ayat bukan dengan ayat, tetapi dengan logika. Kalau kita rujuk dengan ayat yang sebenarnya, betulkah Fir'aun yakin adanya Tuhan di atas? Justru Fir'aun tidak yakin Allah di atas. Tidak percaya, makanya minta dibuatkan bangunan. Lalu ada yang mengatakan, kalau Tuhan di atas berarti kayak Fir'aun. Anda keliru. Justru Fir'aun tidak percaya Tuhan di atas. Tapi ada yang menyamakan seperti itu. Demi apa? Demi untuk apa? Membantah Allah tidak di atas. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau Allah di atas, kayak manusia, kayak makhluk. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebagaimana saya pernah uraikan di pertemuan yang paling awal, ketika kita mengimani nama dan sifat Allah, ini ilmunya Allah yang manusia tidak akan mampu memahami ilmu Allah. Jadi jangan membantah, jangan mencari-cari takwil, mencari-cari dalih, jangan pula kemudian menyamakan. Sudah, gak perlu kita mencari apapun kecuali satu kalimat, sami'na wa ata'na. Akal kita gak sampai. Sebab memahami dan mengimani asma wa sifat adalah tentang ilmunya Allah. Kita buka surat 27, surat 31 ayat 27. Surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau annama ma fil ardi min syajaratin aklam. Seandainya, sekiranya apa-apa semua pohon yang ada di bumi ini, apapun jenis pohonnya, tebang semuanya, jadikan alat tulis, jadikan aklam, pena. Wal bahr, seluruh lautan dan seisinya, kuras, jadikan tinta. Andai kata satu lautan habis ditulis ilmu Allah, yamudduhu min ba'dihi sab'ah. Setelah itu tambahkan lagi 7 lagi lautan yang sama, tulis ilmu-ilmu Allah. Abkhurin ma nafidat kalimatullah. Tidak akan ada habis-habisnya kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, ketentuan Allah kamu pelajari nggak mampu. Bapak pernah bayangkan nggak Pak, berapa pohon di dunia Pak? Tebang semua, jadikan alat tulis. Kebayang berapa banyaknya lautan Pak? Berapa triliun galon Pak? Allahu Akbar. Silakan kuras semua.
Ini menandakan ilmu Allah tuh jangan ditandingi. Kalau ada ayat, ikuti sami'na wa ata'na. Jangan dengan bantahan, gak sampai akal kita. Maka pertama di sini, bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman, yang betul-betul iman pada Allah, berarti iman kepada tauhid asma' wa sifat, bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah. Tauqif maknanya adalah yang tidak menetapkan kecuali hanya Allah. Contoh Pak, kita ibadah sifatnya tauqif. Maknanya jangan kamu kerjakan ibadah kecuali ada perintah. Maka urusan ibadah tidak akan ada larangannya mana, bukan. Tapi perintahnya mana. Atas dasar perintah, itulah tauqif. Yang kedua, makna tauqif di samping atas dasar perintah, atas dasar contoh, aturan, syariat. Maka Allah turunkan surat 45 ayat 18. Surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan kamu, hai Muhammad, dan kita umat Nabi Muhammad, dijadikan oleh Allah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, ala syari'atin, di atas suatu syariat, minal amr, dalam urusan beragama itu. Fattabi'ha, maka ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti syariat-syariat, aturan-aturan, tata cara beragama, beribadah orang-orang yang mereka tidak tahu. Contoh, Pak, boleh nggak Bapak nanya, kenapa ya kalau kita sudah wudu mau sholat tiba-tiba buang angin kok harus wudu lagi? Boleh nggak tanya Pak? Ya boleh-boleh saja, tapi jawabannya apa? Syariat, dah, titik, jangan dicari bahasa. Gak bisa akal kita Pak. Syariat udah. Kalau dikatakan syariat perintah Allah, sudah. Mau ngapain Anda mau mendebat? Apalagi kalau lebih dalam lagi Pak. Bapak buang angin, gak kerasa baunya, gak ada, anginnya gak kelihatan, cuman sedikit, tapi yakin buang angin. Batal nggak wudu kita? Bapak sudah sholat tinggal tahsahud akhir, dikit lagi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Aduh, tinggal setengah menit Pak, salam, keluar angin, batal apa enggak? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Wudu lagi, ulangi sholatnya, atau cukup nerusin tasahud? Ulangi dari awal. Yang 4 rakaat sudah pertama gak berlaku. Syariat. Kok begitu? Sementara Bapak tawaf putaran kelima, buang angin, wudu lagi apa enggak? Diawali dari pertama, cukup lanjutin. Loh kok begitu? Syariat. Saat Bapak buang angin, wudu, yang dicuci apa Pak? Tangan, umur-umur, istinsyak, istinsar, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian usap kepala, telinga ikut diusap, cuci kaki. Tolong jawab Pak, apa kaitannya buang angin sama nyuci muka? Tolong jawab. Gak ketemu, jangan ditakwil. Percuma Anda gak nyampe ilmunya. Demikian kita ketika mengimani asma wa sifat, jangan ditakwil. Sudah, Allah bersemayam di atas. Oh, bersemayam di atas. Ya sudah. Apa bersemayamnya kayak apa? Aduh, gak bisa Pak. Kenapa? Karena ketika ada ayat-ayat yang mutasyabih, tidak ada kewajiban kita mencari takwil, mencari alasan, mencari persamaan, mencari perkataan, mencari kira-kira apa makna yang sebenarnya dari yang Allah firmankan. Akal kita nggak mampu. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat tentang hukum, syariat,
dalil, muhkam, pasti, bayyin, jelas, terang. Tapi ada ayat-ayat yang terkait dengan tauhid, akidah, yang tidak terkait dengan syariat hukum. Maka ayat ini muhkam secara ayat, tapi mutasyabih secara makna. Jangan dicari. Hanya orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, penyakit dalam imannya, mencari-cari takwil mutasyabih. Coba kita buka surat 3 Bapak Ibu. Surat Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkam, yang jelas, yang tegas. Itu terkait dengan apa? Yaitu dengan hunna ummul kitab. Itu induknya kitab, itu pokoknya Al-Quran. Perintah sholat jelas, perintah puasa jelas, hukum waris jelas, perintah tentang hukum orang mencuri jelas, orang berzina jelas, orang bersumpah palsu jelas, orang menuduh tanpa bukti ada ayatnya jelas, semuanya jelas. Kenapa? Itu syariat yang harus dijalankan. Tapi ketika sesuatu yang diimani, Allah katakan di situ, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain dari yang muhkam itu yang mutasyabih, yang samar-samar, yang tidak jelas maknanya. Ayatnya muhkam, jelas. Contoh Pak, summastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jelas nggak Pak beristiwa Pak? Jelas, bersemayam di atas arsy. Tapi makna bersemayamnya boleh dicari-cari takwil? Enggak boleh. Allahus Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jelas apa enggak Pak? Mendengar, melihat. Tapi ditakwil enggak cara mendengarnya Allah seperti apa? Cara melihatnya Allah seperti apa? Allah naik, Allah turun. Kayak apa naiknya? Kayak apa turunnya? Boleh enggak ditakwil? Jadi ayat-ayat yang seperti ini tentang akidah, tentang tauhid, mutasyabih, samar maknanya, kamu jangan cari dalih. Jangan mentakwil, jangan mentakrif, jangan mentaksil. Jangan mentakwil, tidak boleh. Cukup dengan kalimat sami'na wa ata'na, dan gak perlu dicari-cari alasan, dan jangan dibahas terlalu dalam, sama seperti membahas takdir Pak. Kalau kita terlalu dalam membahas takdir, jangan-jangan kamu rusak nanti imannya. Makanya cukup aminu biqadar, iman dengan takdir, syarr wal khair, baik itu takdir buruk, itu takdir baik. Stop, jangan cari-cari dalil. Apa sih takdir itu, bagaimana? Sudah cukup imani. Kecuali kita belajar dengan benar, dengan dalil-dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.